誰だ？お前が探してるやつ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat Ngopi Film dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, kali ini saya akan membahas tentang alur cerita film Ninja, yaitu Shadow of a Tear, dimana film ini dibintangi oleh Scott Adkins. Dimana film ini menceritakan tentang perjalanan seorang ninja untuk melakukan misi balas dendam akibat kematian istrinya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan tidak lupa juga saya mengingatkan kepada kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar dapat pemberitahuan video selanjutnya. Oke, kita mulai, check it out. Film diawali di sebuah dojo, di mana dojo tersebut dikelola oleh pasangan suami istri yaitu Namiko dan Casey. Di mana dojo itu adalah warisan dari orang tua Namiko yang bernama Takita. Kemudian adegan berpindah di mana saat itu Casey berada di toko perhiasan untuk membeli sebuah kalung yang diperuntukkan kepada istrinya yang sedang hamil. Saat itu dia menyadari ternyata ada dua orang preman yang sedang mengawasinya. Kemudian di perjalanan benar saja dua preman tersebut mencegatnya dan merampoknya. Untuk menghindari keributan, akhirnya Casey memberikan uang yang berada di dompetnya. Tapi preman tersebut malah meminta kalung yang baru saja dibelinya. Tentu saja Casey tidak mau memberikannya dan akhirnya perkelahian pun terjadi. Tentu saja Casey yang memiliki ilmu bela diri dapat dengan mudah mengalahkan dua preman tersebut yang menggunakan pisau, di mana logo dari pisau tersebut sempat dilihat oleh Casey. Kemudian pada malam harinya, saat mereka makan malam bersama, Casey memberikan sebuah hadiah kalung yang dibelinya tadi kepada istrinya Namiko. Dan Namiko juga menerima dengan rasa bahagia. Kemudian tak lama Casey keluar dari rumah menuju swalayan, di mana di situ dia diminta oleh Namiko untuk membelikan camilan, di mana saat itu dia sedang ngidam. Kemudian di sisi lain, saat Namiko menunggu Casey, dia didatangi oleh ninja yang menggunakan kawat berduri. Kembali lagi di swalayan, saat itu Casey sudah memilih camilan, tapi tidak jadi karena pada saat itu dia ketinggalan dompetnya dan langsung pulang. Saat masuk ke rumah, Casey yang melihat istrinya mati langsung shock dan kaget. Dan ternyata setelah dilihat luka di lehernya, dia tahu bahwa itu alat dari ninja. Kemudian esoknya pemakaman Namiko diadakan. Kemudian tak lama datang seorang pria yang baru saja tiba dari Thailand yang bernama Nakabara. Nakabara adalah anak dari sahabat baik ayahnya Namiko. Dia menganggap Namiko sudah sebagai adik kecilnya. Dan untuk meringankan kesedihan Casey, Nakabara mengajak Casey untuk datang ke Thailand untuk mengunjungi dojo dia di Thailand. Lalu Casey menolaknya dan dia mengatakan kalau dia masih banyak urusan yang belum diselesaikan. Lalu adegan berpindah di Burma, Myanmar. Tepatnya di sebuah markas di tengah hutan. Markas pemasok narkoboy terbesar di Asia, yang dijalankan oleh seorang bos kejam yang bernama Goro. Kekejaman itu dapat dilihat saat dia membunuh anak buahnya yang berkhianat dengan cara yang sangat kejam.
Kembali ke Casey, di mana saat itu dia memandangi foto istrinya. Kemudian tiba-tiba dia teringat terhadap logo simbol yang ada di pisau preman kemarin. Dia beranggapan bahwa kedua preman itulah yang membunuh istrinya atas dasar sakit hati. Kemudian berbekal informasi dari muridnya, Casey mendatangi dojo yang mempunyai lambang tersebut. Tapi ternyata kedatangan Casey tidak disambut ramah oleh orang-orang di tempat itu. Dan akhirnya terjadilah perkelahian dan memberinya sedikit pelajaran. Hingga akhirnya mereka memberitahukan di mana keberadaan dua preman yang kemarin yang dicari oleh Casey. Pada malam harinya, Casey akhirnya menemukan kedua preman itu. Kemudian melihat Casey datang, akhirnya preman tersebut kabur dan dikejar oleh Casey, dan akhirnya tanpa ampun lagi Casey membunuh mereka berdua. Setelah dendamnya terbalaskan, akhirnya Casey pergi ke Thailand menuju ke tempat Nakabara. Sampai di dojonya Nakabara, dia disambut hangat oleh Nakabara dan asistennya yaitu Lucas. Kemudian adegan berpindah di mana saat itu Nakabara menjelaskan profil ayahnya yang ikut perang di Myanmar. Saat itu dia tidak kembali pulang dan menetap di Thailand dan mendirikan dojo yang saat ini dikelola oleh Nakabara. Keesokan harinya Casey mengikuti pelatihan di dojo Nakabara, di mana saat itu dia diminta untuk sparring bersama Lucas. Awalnya sparring tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian lama-kelamaan akhirnya Casey tidak dapat memendung emosinya dan memukul Lucas berkali-kali, sehingga membuat Nakabara kesal terhadap tingkah laku Casey. Kemudian tak lama Casey meminta maaf kepada Nakabara karena tidak mampu mengendalikan emosinya. Kemudian malam harinya Casey melakukan latihan untuk mengendalikan dirinya, di mana saat itu dia disuruh berjalan di atas bara api. Dengan harapan jika Casey mampu melewati bara api tersebut, berarti dia sudah bisa menguasai dirinya, tidak kembali menjadi seorang yang egois dan emosi. Tapi saat itu Casey gagal melaluinya karena saat itu dia tidak konsentrasi, selalu ingat tentang kematian istrinya. Kemudian adegan berpindah di mana saat itu Casey berada di sebuah bar untuk pergi minum untuk menenangkan dirinya. Tapi di sana dia malah diganggu oleh para pemabuk. Akhirnya Casey menjadi emosi dan terjadilah perkelahian antar mereka. Dan lawannya bukan satu tapi beberapa orang, tapi dengan mudah Casey dapat menaklukkannya mereka semua. Dan akhirnya Casey pulang dalam keadaan yang sangat mabuk berat. Kemudian esok paginya terlihat Casey yang kewalahan untuk melakukan aktivitas. Akhirnya saat itu Lucas menggantikan kegiatan Casey dan menyuruhnya untuk beristirahat sejenak. Dan tak lama Lucas akhirnya diserang oleh ninja pembunuh, di mana saat itu ninja membawa kawat berduri, yaitu senjata yang sama dilakukan pada saat membunuh Namiko. Dan kemudian Lucas tewas dengan simbol kawat duri di lehernya, sama seperti Namiko. Dan Casey yang mengetahuinya menjadi terkejut, ternyata pembunuh istrinya masih hidup. Dan selama ini ternyata dia membunuh orang yang salah. Lalu Casey mengatakan kepada Nakabara bahwa pembunuh Lucas dan Namiko adalah orang yang sama. Mendengar hal itu kemudian Nakabara bercerita di mana saat dulu
Ayahnya, kemudian ayahnya Namiko dan satu lagi bernama Isamael adalah murid terbaik dojo generasi sebelumnya. Tapi saat itu Isamael ingin menguasai dojo dan menantang ayahnya Namiko untuk bertarung. Tapi saat pertarungan tersebut Isamael ternyata dapat dikalahkan dan tewas di tangan ayahnya Namiko. Di mana saat itu Isamael memiliki adik yang bernama Goro. Goro adalah kartel narkoboy terbesar yang berada di Burma. Dan kemungkinan Goro lah yang menyebabkan Nakomi tewas dan lukas. Kemudian saat itu Nakabara menyarankan kepada Casey untuk segera kembali ke negerinya. Tapi saat itu Casey berkata, "Aku tidak mau menjadi pengecut, aku akan mengejar Goro sampai dapat." Saat itu Casey yang tekadnya sudah kuat untuk pergi ke Myanmar untuk menemui Goro dan menuntut balas atas kematian istrinya. Saat itu juga Nakabara tidak dapat mencegahnya lagi. Kemudian dia memberikan peta, di mana saat itu dia memberitahukan bahwa di tengah hutan Myanmar ada sebuah pemakaman. Carilah tanda di sini bahwa dulu ayahnya pernah menyimpan semua peralatan dan perlengkapan ninja di dalamnya. Dan dia yakin juga bahwa markas Goro juga berada di hutan yang sama. Adegan berpindah di mana Casey sudah tiba di Burma, Myanmar. Sambil menaiki taksi, dia menuju ke penginapannya. Sampai di penginapannya, dia menyiapkan segala sesuatunya dan menyiapkan senjatanya untuk menjalankan misinya. Pada malam harinya, melalui bantuan supir taksi, dia mendatangi sebuah bar di mana diyakini di situ tempat peredaran narkoboy dan mencari bandarnya yang diyakini pasti tahu tentang keberadaan Goro. Lalu setelah bertemu dengan salah satu pengedar narkoboy di sana yang menawarkan barangnya, akhirnya Casey dengan terpaksa untuk mencobanya. Dan tak lupa menanyakan keberadaan Goro di mana. Saat itu pengedar narkoboy merasa curiga terhadap Casey. Casey dianggap sebagai polisi karena sudah berani menanyai Goro. Dan tak lama kemudian Casey akhirnya dikepung oleh kawanan para pengedar narkoboy tersebut. Dengan pengaruh narkoboy, dia akhirnya mampu menuntaskan perkelahian tersebut dengan mampu mengalahkan mereka satu persatu. Setelah itu Casey langsung pergi menuju ke penginapannya. Kemudian esok paginya tiba-tiba penginapan Casey didatangi oleh sekelompok tentara bersenjata. Di mana saat itu Casey sedang berada di dalam kamar mandi. Pada saat didobrak, Casey berusaha melawan dan kabur. Tapi akibat kalah jumlah, akhirnya Casey dapat ditangkap oleh para tentara tersebut. Kemudian Casey dibawa oleh mobil tentara, di mana saat itu disaksikan oleh supir taksi. Kemudian sampai di dalam markas tentara, dia dihadapkan oleh Jenderal Sung yang ingin tahu motif dari Casey menanyakan keberadaan Goro. Jangan-jangan dia adalah mata-mata dari Amerika. Tapi saat itu Casey mengatakan bahwa dia adalah turis. Tapi saat itu Jenderal Sung tidak percaya begitu saja. Dia lalu menyiksa Casey dengan setrikaan panasnya untuk mengakui bahwa dia adalah mata-mata. Tak lama kemudian akhirnya Casey mencoba untuk kabur dari tempat itu dengan mengalahkan penjaga dan memakai seragamnya untuk menyamar. Tak lama kemudian Casey akhirnya datang ke ruangan Jenderal Sung dan menanyakan keberadaan Goro di mana. Akhirnya setelah dipaksa, Jenderal Sung mengakui bahwa markas Goro berada di tengah hutan. Setelah itu Casey langsung membunuh Jenderal Sung. Kemudian diam-diam dia keluar dari area penjara tersebut menggunakan sebuah supir taksi untuk mengelabui para tahanan. Dan setelah itu dia langsung bergegas menuju ke hutan tersebut. Setelah sampai di tepi hutan, akhirnya Casey menyewa sebuah kapal kecil untuk mengantarnya masuk ke dalam hutan. Setelah sampai di hutan berbekal peta yang dikasih oleh Nakabara, dia lalu menyusuri tempat tersebut untuk mencari pemakaman.
ayahnya Nakabara dan ayahnya Namiko. Saat itu dia sedang beristirahat di tengah hutan, kemudian tiba-tiba datanglah anak buah Goro, yang mana saat itu langsung dihajar sama Casey. Lalu membunuh mereka semuanya. Kemudian tak berselang lama akhirnya Casey menemukan kumpulan makam-makam para tentara terdahulu. Kemudian Casey mulai mencari di mana salah satu makam tersebut menyimpan senjata dan perlengkapan ninja milik ayah Nakabara. Setelah menemukannya, Casey akhirnya menggali dan benar saja di dalamnya terdapat perlengkapan dan alat-alat senjata ninja milik ayahnya Nakabara. Malam harinya Casey menguji senjata tersebut. Kemudian kembali ke Goro, di mana saat itu dia sedang asik bermain catur dengan tangan kanannya yang bernama Suki. Kembali ke Casey, di mana saat itu dia sudah berada di depan markasnya Goro. Lalu dia berhasil melumpuhkan penjaga. Lalu masuk dan membunuh penjaga lainnya. Saat itu terlihat anak buah Goro sedang asik bermain judi. Lalu kemudian Casey dengan langsung meledakkan tempat tersebut. Dan akhirnya ledakan tersebut terdengar oleh Goro dan Suki. Kemudian Suki keluar untuk memeriksanya. Kemudian juga Goro terlihat bersiap-siap untuk mengambil samurai dan senjata durinya. Kemudian setelah Suki bertemu dengan Casey, maka perkelahian pun terjadi. Terlihat pertarungan tersebut terasa imbang karena Suki memiliki ilmu bela diri yang cukup baik. Tapi akhirnya Casey mampu membunuh Suki. Setelah membunuh Suki, kemudian Casey bergerak mencari Goro. Dan setelah pertemuan tersebut, inilah yang dinantikan oleh Casey. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Dan tak butuh waktu yang lama, akhirnya Casey mampu membunuh Goro dengan sekali tebas. Setelah membunuh Goro, kemudian Casey akhirnya kembali ke Thailand, ke tempat dojonya Nakabara. Kemudian saat ingin menceritakan pengalamannya membunuh Goro, datang seorang pria mengantar paket untuk Nakabara. Tanpa sengaja Casey melihat simbol yang ada di pisau pengantar paket tersebut. Simbol yang sama yang digunakan oleh perampok kemarin. Kemudian Casey menyadari ternyata Nakabara lah dalangnya selama ini. Orang yang telah sengaja membayar 2 orang preman untuk merampoknya, kemudian membunuh Namiko dan juga Lucas. Dan benar saja ternyata Nakabara tidak menyangkal semuanya itu. Dia bermaksud untuk memancing kemarahan Casey agar dapat melenyapkan saingannya yaitu Goro. Nah, hanya Casey lah yang mampu membunuh Goro. Mendengar itu, Casey tidak dapat lagi membendung amarahnya dan pertarungan antara hidup dan mati pun terjadi. Pertarungan 2 orang ninja yang memiliki kemampuan yang hampir sama. Kemudian pertarungan dilanjutkan dengan menggunakan samurai. Setelah pertarungan yang cukup lama, akhirnya Casey menemukan kalung rantai duri.
milik Nakabara yang waktu itu digunakan untuk membunuh istrinya Namiko. Lalu dia langsung menggunakannya untuk melenyapkan Nakabara. Dan akhirnya Nakabara tewas di tempat. Lalu Casey membuka paket tersebut yang ternyata berisikan narkoboy. Tak lama sepupu Nakabara masuk, melihat dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lalu sepupu Nakabara menceritakan bahwa selama ini mereka tidak tahu jika diam-diam Nakabara ternyata menjalankan bisnis terlarang. Setelah itu akhirnya Casey pulang dengan rasa senang. Akhirnya dapat mampu membalaskan dendam kematian istrinya. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat diambil adalah jangan sekali kalian mengusik keluarga orang, apalagi keluarga ninja, bisa-bisa kalian celaka. Jadi intinya yang menang adalah orang-orang yang selalu berbuat baik. Dan jahat pasti akan hancur. Oke, itu saja ya pembahasan film kali ini. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.